Shalom, shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, 10 Juli 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Yeskiel Fatsal 28. Yeskiel Fatsal 28, karena demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis. Sesuai agenda sudah sampai Fatsal 28 kitab Yeskiel. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunuskan pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu yang dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 11, nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis, merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nevrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau
dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ayat 20, nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya. Dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hamba-Ku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman, tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman, tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka. Umat Tuhan, sekilas nubuatan di Yeskiel pasal 28 nampaknya mengacu kepada seorang raja manusia. Ya, terutama Yeskiel 28 yang tadi kita baca, ayat 11 sampai dengan 19. Di Alkitab, Tirus mendapatkan beberapa nubuatan yang paling keras dari banyak nabi tentang penghukuman yang akan diterimanya. Kau bisa mencari rujukannya di kitab Yesaya 23, Yeremia 25, ya, Amos pasal 1, Yoel. Tirus dikenal karena kekayaan. Mereka mengumpulkan kekayaan dengan cara mengeksploitasi kota-kota di sekelilingnya. Penulis-penulis di zaman kuno menyatakan kota Tirus sebagai kota yang dipenuhi dengan saudagar-saudagar yang jahat. Tirus merupakan pusat penyembahan berhala dan percabulan. Para nabi dalam Alkitab menegur Tirus karena kesombongan yang disebabkan oleh kekayaannya yang besar, lokasi yang strategis. Dalam Yeskiel 28, 11-19, nampaknya berisi dakwakan yang sangat keras terhadap Raja Tirus pada masa Nabi Yeskiel. Menegur sang raja untuk kesombongan dan keserakahan yang tidak bisa terpuaskan. Akan tetapi, beberapa deskripsi Yeskiel 28 melampaui ciri-ciri raja manusia manapun. Tidak masuk akal rasanya bagi raja yang ada di dunia untuk dinyatakan bahwa dia pernah berada di Taman Eden.
atau tempatnya dekat para kerub yang berjaga, atau pernah berada di gunung kudus Allah. Oleh karena itu, kebanyakan penafsir Alkitab meyakini bahwa dalam Yehezkiel 28:11-19 terkandung nubuatan ganda, yakni membandingkan kesombongan Raja Tirus dengan cara bagaimana Lucifer atau setan itu jatuh. Beberapa berpendapat bahwa Raja Tirus itu dirasuki setan, tapi yang manapun membuat hubungan antara kedua pribadi ini menjadi lebih kuat dan lebih masuk akal. Sebelum kejatuhannya, Lucifer yang bergemerlapan, setan artinya the cursed one, yang terkutuk, maka awalnya adalah makhluk yang indah. Anda bisa baca tadi, hampir seluruh batu mulia itu ada di tubuhnya. Bisa jadi dia adalah yang terindah dan terkuat di antara penghulu malaikat lain. Frase kerub yang berjaga bisa jadi menyatakan bahwa setan pernah menjadi malaikat yang menjaga hadirat Allah. Dan memang saya pernah diajar sekilas bagaimana Gabriel itu seperti menteri perhubungan atau menteri luar negeri. Ya, Mikael itu Menhankam, pertahanan dan keamanan. Dan Lucifer ini yang mengolah semua pujian penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Semua yang naik ke tahta Allah. Dan dia menginginkannya umat Tuhan. Kesombonganlah yang menyebabkan kejatuhannya. Bukannya mempermuliakan Allah karena telah menciptakan dia dengan begitu indah. Setan menyombongkan dirinya, berpikir bahwa dia memang layak, memang pantas. Maka Tuhan membuang dia. Saya berdoa bahwa kalau orang serakah dan sombong itu disetarakan dengan setan itu sendiri, alangkah harusnya kita takut dan gentar. Jangan sampai ada sombong, ada serakah dalam hidup kita. Have a nice day. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.